Kalau kemudian Bali tidak jaga, kita tahu semua kacamata tentang Indonesia berasal dari pulau kecil ini. Ya. Mau dari kemarin World Water Forum, kemudian perhelatan internasional lain sebagainya, semua kacamatanya di Bali. Nah terus kalau Bali kemudian tidak dirawat, lah mau ngerawat Indonesia dari mana? Ya. Kita kan habis ruang kita, habis energi kita untuk sikap-sikap intoleran seperti itu. Dan itu kalau dibiasakan, ya sekali dua kali mungkin kita bisa mengatakan, oh ya enggak apa-apa, gitu mungkin. Tapi kalau itu menjadi keputusan produk hukum, jurisprudensi, nah ini masalah. Dan ini ketika dihadirkan di publik, kan kita atau mungkin oknum-oknum para pelanggar ini kan tinggal bilang, ya udah, toh juga hukumannya nanti percobaan, lu nggak akan masuk penjara, kan gitu. Kami Pradah Bali itu sudah menginisiasi namanya tim advokasi hukum di tahun 2023. Sekali lagi kita bukan bicara masalah perbedaan agama, tidak. Kita sedang bicara oknum-oknum yang melakukan etika pelanggaran yang tidak sepantasnya, entah siapapun dia. Apalagi kemudian case ini jelas sekali di video-video yang kemudian diunggah itu ada proses nantanginnya, ada proses-proses yang tidak mengenakan, dan itu kita tidak inginkan itu di Pulau Bali. Ya, mari kita jadikan Bali ini rumah bersama lah. Semeton Gema Bali, kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita kedatangan senior ya. Ini senior saya ini. Jadi beliau ini kalau di kepemudaan sudah melalang buana lah. Istilahnya pengalamannya luar biasa gitu. Mari kita sambut Bli Eka Mahardika sebagai Ketua DPP Pradah Bali. Swastiastu, Ngurah. Benar kan Bli? Benar. Eka Mahardika kan betul, gitu. Betul. Siap. Ketua DPP Pradah Bali gitu. Pradah Bali. Sebenarnya simpelnya Ketua Pradah Bali gitu ya. Siap. Oke. Bli, ini kan mungkin Semeton Gema Bali ini banyak yang belum tahu Bli. Terkait dengan Pradah tuh, apa sih Pradah kan ini? Karena kalau di Bali ini kan ada STT, ada betul. Yowana, terus ada lagi Karang Taruna gitu kan pasti apa Pradah nih kan gitu. Kalau di luar Bali oke lah itu banyak yang tahu gitu kan. Eksis ya, nah, Bali ya. Gimana Bli bisa bantu jelaskan dulu nggak Bli biar Semeton semua ini lo maksud Pradah Bali gitu. Ini kalau sudah perintah dari Gema Bali nggak berani saya nih. Jadi Pradah itu sendiri adalah Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia yang kalau kita lihat dari sejarahnya kan 40 tahun sudah usianya, karena kan lahir tahun 1984. Berarti kalau sampai sekarang itu 40 tahun. Usia yang sudah tidak muda lagi secara pergerakan. Nah itu satu. Dan dia adalah satu-satunya organisasi kepemudaan Hindu yang tercatat dalam lembaran negara. Nah jadi Pradah ini adalah bagian dari perjuangan kepemudaan Hindu yang ada di Indonesia. Dan Pradah Bali sendiri adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses itu. Dan tentunya memang karena dia adalah organisasi kepemudaan Hindu. Kalau di Bali kan kita sering mengenal yang namanya Seketruna. Saya dulu guru Seketruna juga. Dan eksis sampai hari ini. Walaupun kadang-kadang hari ini kita tahu sendiri keberadaannya kadang-kadang kembang-kempis juga. Nah, tapi perlu teman-teman dan publik ketahui bahwa ada pergerakan di bidang kepemudaan secara nasional dan itu bernama Pradah. Dan itulah kami hari ini. Oke Bli. Jadi Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia ini bukan Hindu Bali aja berarti Bli kan? Oh ya semua kan. Semua Hindu. Semua yang ada di Nusantara. Iya, Hindu Jawa, Hindu Karingan. Pokoknya gitu. Semua. Oke. Nah itu singkat cerita tentang penjelasan Pradah gitu Semeton. Iya. Oke. Bli, berarti Bli berarti Bli dari tahun berapa Bli aktif di Pradah gitu? Oke. Jadi kalau kita ngomongin Pradah itu sebenarnya saya sendiri dulu bingung. Nah, gimana dulu ini? Sebelum kemudian login ya, sebelum login ke situ, tiba-tiba ditelepon oleh senior kita juga dulu Sures, kan? Nah, ditelepon beberapa orang, kemudian ada
kawan kita di Gianyar ada namanya Nata yang berhasil juga menjerumuskan saya ke sini. Ya. Ada Beli Dewo juga waktu itu. Jadi kita diminta, bro nih tolong dong di backup satu organ kita nih karena masa transisi waktu itu. Nah, di era kepemudaan yang kemudian kan waktu itu ada undang-undang kepemudaan juga yang lahir dengan batasan usia, dengan segala perdebatannya waktu itu. Akhirnya kita diminta untuk membackup di Bali. Dan itu kejadiannya tahun 2016. Oke. Nah, jadi dengan segala hormat waktu itu kepada rekan-rekan pergerakan kita di pusat, akhirnya oke, kita masuk, kemudian saya masuk ke situ, kita bantu di provinsi proses pembentukannya dan lain sebagainya di masa transisi, dan akhirnya terbentuklah waktu itu di 2016 dengan ketua adik kita waktu itu Dayu Purnama. Dan akhirnya saya memilih ke Kabupaten Gianyar. Oke. Malah pindah, tidak ikut di kepengurusan provinsi akhirnya, tapi kita coba backup dulu di kabupaten karena kan kita harus berpikir bukan masalah kita menjabat di mananya, tapi bagaimana kemudian kita mencoba mengaktifasi di semua komponen, baik dari pimpinan nasional, provinsi, kabupaten kota. Nah, saya memilih di kabupaten kota. Dan Nas Tungkara hari ini Geliat khususnya yang di Kabupaten Gianyar hari ini masih terus tersambung. Jadi apa yang kita lakukan melalui investasi waktu itu udah berjalan dengan lancar. Oke. Mantap ini. Pokoknya gas terus lah. Bli. Jadi tim Gema Bali ini meriset, Bli. Ya. Informasinya katanya banyak tokoh di Bali ini itu adalah senior-senior Prada, Bli. Banyak banget. Betul itu, Bli. Banyak banget. Katanya salah satunya adalah bahkan sekelas elit-elit di Bali itu sekelas gubernur gitu-gitu dulunya Prada gitu, Bli. Prada. Betul itu. Betul. Staf sus kita Jonghari juga Prada. Ari Dwi Payana lu Prada juga. Prada juga. Kemudian Pak Gub, Pak Poster kemarin juga Wasekjen Prada juga beliau. Banyak juga beli Putu Swaste, tokoh-tokoh kita di situ orang Prada juga. Berarti memang jaringan Prada ini boleh kita bilang sebenarnya jaringannya luar biasa. Iya. Cuman kan kadang-kadang nih penyakit kita juga nih di kepemudaan. Kita nggak tahu kadang-kadang siapa jaringan kita kan. Jadi tugas kita nih hari ini merawat semua itu. Iya. Ini keren juga ya. Ini kita gabung Prada lah. Wajib harus itu. Oke. Siap. Gini, Bli. Apa namanya kemarin tadi kan singkat cerita soal Prada, Bli. Segala macamnya tentang Bli juga berkarir di Prada sampai hari ini Bli ketua Prada Bali kan gitu. Prada Bali. Kemarin ini kebetulan kan kita ngeliput Bli di Kejati. Beli orasi nih di sana gitu kan. Melalui forum apa? Peduli Bali Santi. Iya. Beli orasi di sana terkait dengan Pengadilan Singaraja yang membebaskan terdakwa kasus waktu nyepi tahun lalu itu, Bli, 2023. Itu sebenarnya gimana sih, Bli, alur ceritanya itu, Bli? Mungkin biar Semeton juga ingat lagi segala itu terkait dengan kasus itu, Bli. Jadi begini ya. Kalau kemudian kita bicara, kita bukan hanya bicara parsial bahwa ini terkait dengan semata-mata sumber kelompok, tidak. Kita perlu berpikir Bali secara holistik, Bali secara menyeluruh, Bali secara kompleksitas peradabannya juga. Karena begini, kalau kita bicara putusan pengadilan di Pengadilan Singaraja dengan putusannya bahwa kedua terdakwa ini diberikan PW atau hukuman percobaan, di mana ketika rentang waktu setahun ketika dia tidak melakukan kesalahan kembali, berarti hukuman vonis 6 bulan itu tidak usah dilaksanakan, atau dalam tanda kutip dia tidak perlu masuk penjara, kan begitu ceritanya. Nah, di sini kami menilai begini. Kalau kemudian putusan itu dihadirkan di publik, itu akan menjadi jurisprudensi atau kemudian semacam acuan keputusan bila mana ada hal serupa yang terjadi cukup diselesaikan dengan pola begitu gitu loh. Nah, ini membahayakan. Membahayakan kenapa? Karena kita bicara investasi tentang nyepi itu tidak sederhana. Bagaimana kami menilai leluhur kami, orang Bali ini, dengan segala daya ciptanya, dengan literasinya, dengan segala bentuk pengorbanan di masa lalu, menghadirkan nyepi sebagai konsep
mereka memahami dirinya. Dan itu sudah berlangsung ratusan tahun. Dan kemudian itu diwarisi sampai hari ini, yang seenaknya dalam tanda kutip kita bicara oknum ya. Oknum ini kemudian melakukan tindakan-tindakan penistaan yang di luar Bali. Ketika hal model-model itu terjadi, semuanya kan ditindak penjara. Ada yang 6 bulan, 8 bulan, 2 tahun. Di Bali kok malah putusannya ya udah deh, gua maafin. Nah ini kan masalah nih. Jadi kalau itu terus terulang, sama dengan kemudian kita menistakan pulau kita sendiri. Bali ini kita bukan hanya bicara Hindu, tapi kita bicara kompleksitas. Kita akan bicara bagaimana ada etalase Indonesia di Bali. Ada ragam suku di situ, ada ragam budaya di situ. Dan yang penting kita hadirkan adalah kita harus menghadirkan sebuah kepastian kenyamanan di Bali. Dan itu harus kita mulai dari mana? Dari merawat DNA-nya. Jangan sampai kemudian sebagai tuan rumah, dalam kacamata kami di Prada dan teman-teman di forum Peduli Bali Santi kemarin, jangan sampai itu kemudian kita membuka ruang untuk membuka ruang-ruang intoleransi di Pulau Dewata. Ini hati-hati. Jadi ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun lalu ya, dan tujuannya itu bukan hanya sekedar membuat efek jerah, namun lebih luas lagi terkait dengan Bali ini sebagai mininya Indonesia mungkin gitu. Betul. Coba sekarang Ngurah pikirkan, kalau kemudian Bali tidak jaga, kita tahu semua kacamata tentang Indonesia berasal dari pulau kecil ini. Mau dari kemarin World Water Forum, kemudian perhelatan internasional lain sebagainya, semua kacamatanya di Bali. Nah terus kalau Bali kemudian tidak dirawat, lah mau ngerawat Indonesia dari mana? Kita kan habis ruang kita, habis energi kita untuk sikap-sikap intoleran seperti itu. Dan itu kalau dibiasakan, ya sekali dua kali mungkin kita bisa mengatakan oh ya enggak apa-apa gitu mungkin. Tapi kalau itu menjadi keputusan produk hukum, jurisprudensi. Nah ini masalah. Dan ini ketika dihadirkan di publik, kan kita atau mungkin oknum-oknum para pelanggar ini kan tinggal bilang, ya udah, toh juga hukumannya nanti percobaan, lu nggak akan masuk penjara, kan gitu. Kita langgar-langgar saja. Nah kan ini yang kita ingin pastikan itu tidak terjadi. Dan kita ingin mengajak semua elemen di Provinsi Bali khususnya, yuk kita kawal sampai tuntas. Dan kita berikan dukungan kepada penegak hukum kita untuk menghadirkan keadilan itu di Provinsi Bali. Jangan sampai kemudian, kan kadang-kadang nih kita punya yang harus introspeksi juga nih ke dalam. Kita keluar-keluar di sosial media, aksinya kadang-kadang nggak nyambung. Nah, Prada Bali dengan teman-teman kemarin di forum Peduli Bali Santi itu ingin mengaksi nyatakan itu. Bahwa ketika kita ingin mengkritisi, kita hadirkan, kita aksi, kita kawal sampai tuntas pada putusan nanti di Pengadilan Tinggi Bali. Kemarin itu informasinya banding loh ya? Banding ya. Berarti dari PN naik ke PT ya? Iya, artinya dari Pengadilan Negeri Singaraja sekarang ke PT Denpasar kan? Yang kedudukannya di Denpasar. Jadi jaksa kemarin sudah banding dan kita melakukan aksi itu untuk memberikan dukungan bahwa masyarakat Bali sendiri dia memang ingin menjaga peradabannya gitu kan. Enggak yang serta-merta kita titip kepercayaannya kepada penegak hukum, tapi betul-betul kita kawal betul itu semua. Dan teman-teman energinya semua di situ gitu kan. Jadi gini Li, di sosmed kita juga kan kemarin kita upload tuh di Instagram, di TikTok. Itu kita upload. Komen-komennya rata-rata gini Li. Ini Maro pemuda dan itu. Yang kene kan ada informasi gitu. Raga kan milu. Mudah-mudahan putusannya menyenangkan nanti ya untuk semua pihak sehingga kita pun tidak melakukan aksi. Tapi kalau memang jelas sekali kemarin karena kebetulan beli salah satu perumus di situ di bukan tuntutan ya, aspirasi ya kalau bahasa kami. Di klausur terakhir itu kita sudah sampaikan bahwa kami akan memantau hasil persidangan itu. Kalau kemudian hasil persidangannya kembali mencederai keluhuran peradaban budaya Bali, kita akan lakukan aksi yang lebih besar. Pasti.
Dan kami ya terbuka aja, kita mengundang seluruh masyarakat Bali. Jangan sampai kemudian kita ramai di sosial media, tapi kemudian aksinya nggak nyata. Kami siap memfasilitasi teman-teman gitu. Ayo kita gandengan sama-sama, kita lakukan, kita kawal. Ibarat orang tua ini, kalau orang tua kita nggak kawal kan kita jadi anak durhaka kan. Kira-kira gitu. Oke. Apalagi ini menyangkut Bali. Iya. Dan memang betul sih, dalam arti sekali dua kali kita digitukan, masa ya kita mau terus-terusan gitu kan? Janganlah. Kita juga nggak mau ribut. Siapa yang juga mau ribut? Habis energinya. Mending makan bareng, ngopi bareng, ngobrol. Iya, cuman di saat nyepi ya diem semua. Oke. Nah, Bli, itu kan terkait dengan kasus, bukan kasus, aksi yang kemarin, yang sudah dilakukan bersama teman-teman seperjuangan itu kan. Nah, ketika itu menjadi satu gerakan nih, gerakan bersama, ya kan? Ini kan kasusnya, ini kan terkait dengan korelasinya dengan hukum kan, Bli? Betul. Ini kan banyak anak muda mungkin ya, apalagi yang maksudnya yang tidak paham tentang hukum gitu, Bli. Pasti semua kebingungan gitu, Bli. Oh ini gimana maksudnya ini ya, di pengadilan gimana, di kejaksaan gimana gitu kan. Terus kalau memang seperti ini, apakah di Bali ini ada nggak sih pendampingan hukum yang seperti apa itu, Li? Maksudnya pembelajaran terkait dengan hukum itu, Li? Itu kan agak sulit, Li. Mohon maaf gitu, agak sulit kita nih. Saya juga kebetulan saya juga bukan orang hukum nih, Li. Kadang juga kebingungan gitu kan. Ini sebenarnya gimana sih proses hukumnya itu, Li? Apakah anak muda ini wajib belajar hukum, melek hukum, atau gimana, Li, kalau menurut Li? Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, Kerama Bali khususnya, dan masyarakat Hindu di Nusantara, di Indonesia. Kami Pradah Bali itu sudah menginisiasi namanya tim advokasi hukum di tahun 2023. Jadi kita udah membuat sebuah gebrakan dengan teman-teman di Bali, karena kita paham sekali kita harus melek hukum. Kita harus tahu kan rambu-rambunya, kita harus tahu bagaimana berselancar di antara ombak itu kan. Dan akhirnya kita harus memahaminya. Dan akhirnya kita sepakat dengan, kebetulan di teman-teman Prada ini banyak lawyer juga. Dan kita kumpulkan semuanya. Ada 7 anak muda yang sudah tergabung, artinya yang memang anggota Prada. Secara kepengurusan kita sepakat, kita bentuk tim hukum, dan kita fasilitasi fenomena-fenomena hukum, pendampingan hukum yang bisa kita fasilitasi sesuai dengan kemampuan kita. Karena kan nggak semua juga bisa kita cover kan. Sesuai dengan kemampuan dan batasan kita sebagai organisasi kepemudaan Hindu. Terutama case atau kasus-kasus yang berkaitan dengan kepemudaan Hindu, masyarakat adat. Kalau di Bali terkait dengan Pelabo Pura, yang model-model begitu kita dampingi. Dan kita sudah jalan di Prada Bali selama setahun ini. Dan akhirnya, nah ini menjadi menarik, di tanggal 1 sampai 4 Agustus kita akan punya produk yang namanya Diklat Advokasi Nasional, Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia secara nasional, dan Bali jadi tuan rumah. Jadi acara ini tuh nasional gitu, Bli. Maksudnya se-Indonesia nih, pemuda Hindu se-Indonesia nih hadir ke Bali gitu. Mereka hadir ke Bali tanggal 1 sampai tanggal 4 Agustus, dan kita bakalan fasilitasi, dan nanti lewat kepanitiaan nasional kita akan dorong yang namanya Klinik Hukum Prada. Di situ kita akan launching di tanggal kalau salah tanggal 2 dan tanggal 3. Dan kita akan sampaikan itu ke publik bahwa ini bagian dari proses pengabdian Prada kepada kehinduan kita secara Nusantara. Kenapa itu kita hadirkan kan gitu nih ceritanya? Karena kita melihat ada banyak fenomena hukum yang terjadi di lapangan, tapi tidak tahu kemana harus melangkah. Nah, inilah yang ingin kita hadirkan kepada publik, terutama kepada semeton-semeton Hindu kita di nasional, termasuk di Provinsi Bali,
Dan kita ingin dorong itu, ibarat ini, kalau kita perang tanpa senjata kan nggak mungkin ya. Oke. Ya, kalau kita ingin ngupas mangga minimal ada pisau bedahnya, Ya. gitu ya kan. Nah, kita siapkan instrumennya. Mudah-mudahan sih saya sangat berharap begini. Mudah-mudahan tidak banyak kasus kan gitu. Iya. Karena kadang-kadang kasusnya banyak, kemudian kitanya juga masih terbatas secara sumber daya manusia. Iya. Tapi paling tidak begini, kami ingin hadirkan bahwa kita punya aksi nyata yang strategis. Kalau aksi nyata banyak, tapi aksi yang strategis itu kadang-kadang tidak banyak. Karena kadang-kadang yang strategis itu kan penuh dengan risiko ya. Iya. Nah, kami ingin mendorong hal-hal strategis sekarang dalam rangka penguatan sumber daya manusia kita di internal. Dan keharapannya adalah publik, khususnya Semeton Hindu kita di Nusantara ini, terfasilitasi dengan langkah kecil kita yang kita anggap strategis untuk pengembangan Hindu nasional ini. Oke. Itu kira-kira lah. Jadi ini Semeton dan ini ya tim Gembala Bali ini gabung ya bisa masuk Prada Bali ya. Harus tuh. Dan kita ingin undang juga nih kepada publik yang teman-teman terutama yang nanti tamatan hukum kan bisa, kalau memang belum jadi pengacara kan bisa jadi pararegalnya. Oke. Ya kan bisa begitu. Kita bareng-bareng fasilitasi. Semakin banyak tangan yang hadir kan semakin bagus ya. Iya. Semakin cepat PR-nya terselesaikan. Iya. Jadi Bli, ini satu lagi. Iya. LBH ya, Lembaga Bantuan Hukum tadi itu Prada Bali ini, misal begini Bli ya. Ini tak bantu kayaknya ini pertanyaan publik nih, pertanyaan Semeton kayaknya nih Bli. Enggak ya gitu. Itu Bli, kalau itu Bli, itu gimana Bli? Enggak, kita nggak ada bayar membayar, nggak ada, murni ngaya dengan catatan kan begitu. Karena kan kadang-kadang kasusnya adalah kasus yang memang harus berbayar, kemudian dibawa ke sini biar dapat gratisan, kan itu masalah juga. Oh iya. Ya kita fair aja. Kita sampaikan kalau itu adalah dalam rangka ruang-ruang kepengayahan, ngiring. Kita ngayah. Dan kita sudah komit dengan, khusus yang di Bali dulu ya. Khusus yang di Bali dulu, kita sudah komit dan kita sudah jalan, dan kita sudah dampingi beberapa kasus. Dan sudah bolak-balik Polda juga. Iya. Artinya dengan proses itu bahwa kita membuktikan bahwa kita jalan. Cuman kalau ada case-case yang bersifat pribadi, bukan public case ya. Jadi yang bersifat masalah urusan sengketa tanah, pribadi dan lain sebagainya, boleh minta pertimbangan hukum ke kami dalam konteks kalau memang kita bisa bantu. Tapi kalau nanti urusan B2B-nya dan yang lain-lain itu yang kaitan dengan ranah pribadi ya kita nggak bisa bantu dalam konteks itu. Nah, jadi ini harus clear juga biar enggak kemudian kita disangkanya mendirikan tim advokasi ini dalam rangka nyari duit. Gitu. Tidak di situ. Iya. Jadi memang murni untuk ngayah. Murni untuk ngayah. Oke. Nah itu dibedakan Semeton. Jadi jangan nanti ngontak misalkan sosmed Prada Bali gitu di Instagram dikontak gitu kan. Ini konsultasi hukum gitu. Yang dibawa kasusnya kasus sengketa tanah gitu. Ya, kalau sengketa tanah Pelabur itu oke. Ya kalau pura rumah pribadi tanah pribadi. Susah juga kita nanti. Bingung juga ya. Maksudnya oke lah dikasih konsultasi terkait dengan ilmunya bagaimana itu kan yang dilakukan apa gitu. Cuman untuk langkah mendampingi kayaknya ya perlu kita bicarakan. Ya, perlu kita bicarakan, betul. Siap. Yang penting kalau bahasa hukumnya begini Semeton, LBH Prada Bali ini ngayah, kalau bahasa hukumnya pro bono gitu. Pro bono. Pro bono. Ini cocok belum jadi lawyer? Soon to be mungkin. Belajar dulu kita, kuliah dulu gitu, hukum dulu kita kuliah hukum. Oke, Bli. Siap. Berarti kan di Prada nih, Bli sudah tadi bercerita terkait dengan Bli Prada itu apa, sejak kapan Bli di Prada gitu ya kan, sampai ke kemarin Bli aksi. Bahkan tadi kan Bli sebenarnya habis dari Kejati. Kita audiensi juga. Kita kasih support lah di pandangan-pandangan kita juga. Walaupun sebenarnya teman-teman di Kejaksaan kan sudah punya memori bandingnya sendiri kan, sudut pandangnya sendiri, tapi kita ingin lengkapi lah. Dari sisi kalau dari sisi pertimbangan hukum kita nggak perlu ngajarin Kejaksaan, mereka udah lebih paham lah dari kita. Tapi dari social justice-nya kan ada pertimbangan-pertimbangan sosial, aspek-aspek yang nilai-nilai dan norma yang hidup di masyarakat yang perlu kita berikan pertimbangan, sehingga itu akan juga menguatkan tuntutan yang
kita ingin sampaikan ke publik. Yang kemudian mudah-mudahan hakim nanti bisa memberikan putusan dengan baik juga. Dan itu juga kita sampaikan, teman-teman bergerak juga ke pengadilan tinggi untuk memberikan masukan, pandangan sebagai masyarakat Bali, orang Bali yang kemudian mewarisi keluhuran budaya Bali dan itu nyepi. Nah, mudah-mudahan kita ingin mengawal itu dari hulu sampai hilirnya, sehingga hasil yang kita harapkan nanti atas putusan itu, sekali lagi kita bukan bicara masalah perbedaan agama, tidak. Kita sedang bicara oknum-oknum yang melakukan etika pelanggaran yang tidak sepantasnya, entah siapapun dia. Apalagi kemudian case ini jelas sekali di video-video yang kemudian diunggah itu ada proses nantanginnya, ada proses-proses yang tidak mengenakan, dan itu kita tidak inginkan itu di Pulau Bali. Ya, mari kita jadikan Bali ini rumah bersama lah. Oke. Ini sebenarnya sudah cukup lengkap gitu kan, dari perjalanan terus aksi, mengawal, sebelum aksi ada mengawal dulu, mengawal kasus dan membela Bali kan istilahnya begitu. Karena hari raya suci Nyepi sampai keputusan, bahkan aksi untuk merasa keadilannya belum ada gitu kan, kurang lebih itu. Betul. Akhirnya beli aksi dan dilakukan banding oleh Kejati. Terus 1 Agustus nanti beli malah membuat diklat nasional gitu advokasi. Kan, advokasi. Ini kan serius sekali nih beli Eka nih. Maksudnya memang seserius itu kan beli seserius itu atau gimana itu bilangnya ya? Artinya gini, ketika alam merestui proses, kita selesaikan gitu loh. Karena buat beli prinsip sederhana sekali. Kita diberikan banyak kemudahan oleh semesta ini dengan segala perangkatnya. Kemudian langkah kecil untuk menjaga Bali ini kan bisa dilakukan dengan ragam upaya di ruang masing-masing. Yang kebetulan kami di Peradah ini salah satu ruang yang diberikan oleh alam itu ya lewat advokasi. Ketika masalah itu muncul, kemudian kami memiliki peluang untuk menjaga dari sisi itu, kita lakukan dengan maksimal. Jangan sampai kemudian kita punya instrumennya, kita punya ruangnya, tapi kita tidak pernah mengeksekusinya dengan maksimal, akhirnya kita tidak melakukan apapun. Dan ini salah satu harapan kami, bahwa sedikit persembahan ini bisa memberikan inspirasi untuk langkah-langkah lainnya. Karena kalau kita tidak pernah membuat langkah pertama, langkah kedua, ketiga, dan keempat ini, dan seterusnya, itu tidak akan pernah tercipta. Jadi ya kalau dibilang serius, kami serius ingin menghadirkan itu semua. Dan langkah ini sudah kami eksekusi seserius itu. Timnya sudah ada, barangnya sudah ada, tinggal kemudian secara gerakan nasional kita ingin hadirkan sehingga gerakan ini lebih luas. Dan kita ingin memastikan juga bahwa organ-organ yang terlibat di dalamnya, orang-orang yang ada di dalamnya juga teredukasi dengan baik. Sehingga ibarat ini, kita ingin ngajak teman-teman ini berperang lah. Kalau dalam konteks perang ya kita siapkan knowledge perangnya, kita siapkan kecerdasan berperangnya, kita siapkan senjata perangnya, kita siapkan, sehingga mereka komplit, tahu mempertahankan dirinya, ngerti. Ya, perang dalam hal ini bukan berarti kita mau angkat senjata, mau saling bunuh-bunuhan, enggak. Yang kita ingin sajikan adalah bagaimana kemudian mereka paham menjaga apa yang harus dijaga. Sehingga kita juga punya rasa, oh iya ya, kalau kemudian ada situasi-situasi tertentu yang mengharuskan kita melakukan sesuatu yang extraordinary, sesuatu yang memang harus mengambil keputusan-keputusan strategis, mereka udah punya persiapan. Dan itu kita lakukan melalui tim advokasi nasional ini, di Diklat Advokasi Nasional tanggal 1 sampai tanggal 4 Agustus 2024. Oke, mantap. Pokoknya gaspol lah. Gaspol ya. Oke. Siap. Nanti kita bantu ini juga publikasi juga. Wah, siap. Thank you nih buat Gema Bali nih kalau udah sampai dibantu publikasi, dan pokoknya kita ingin mengundang semua lah. Siap. Nah, nanti Semeton juga bisa mantaunya di sosmed Prada Bali ya. Prada Bali. Iya. Terakhir nih Bli. Siap. Sebelum ditutup gitu. Ada pesan nggak Bli untuk pemuda Bali Bli? Ya mungkin khususnya pemuda Hindu. Ya.
spesifik lagi yang ada di Bali. Pesan nggak untuk kenapa anak muda nih harus dia dalam terkhusus ya kalau kita bicara konteks hukum, kenapa dia harus belajar hukum atau kenapa harapannya deh untuk pemuda Bali itu. Silakan deh. Teruntuk seluruh pemuda Bali, Yohana Bali, Semeton Tiang Sarang Sami dimanapun berada hari ini, harapan yang sederhana. Mari kita kemudian menjadi manusia Bali yang mampu memanusiakan alam, manusia beserta isinya, dengan harapan bahwa kita menjaga karang hulu dan karang hilir kita di Bali. Hari ini banyak orang-orang hebat, banyak kemudian kesempatan-kesempatan luar biasa di tanah Bali, tapi sedikit yang dimanfaatkan oleh orang Bali sendiri. Mari kita jaga karang hulu kita sampai kepada karang hilir kita, agar kemudian kita mampu menjadi pewaris Bali yang sesungguhnya. Jangan sampai kemudian kita tidak mampu mewarisi Bali yang kita warisi hari ini. Dan inilah PR kita bersama. Dari semua elemen yang dihadirkan di Bali ini, tentu banyak PR untuk kita semua, dan itu tidak mudah. Mari sama-sama kita belajar, kalau bahasa saya mengguru ke hulu ya, mengguru ke hulu, kita belajar pada pusat-pusat peradaban kita, dari semua knowledge yang diwarisi oleh para leluhur kita, dan jangan lupa saling isi, saling gizi. Jadi kadang-kadang penyakit kita kan kita sering berperang sama saudara sendiri ya. Ya, jadi harapan saya saling isi, saling gizi. Kenapa? Sudah waktunya mentangi. Itu aja. Siap. Oke, Bli, semua. Thank you, Wah, ini top ini. Nanti kita lihat. Bi, Mas Abu Prada tahun depan ya? Iya. Oke. Ini udah mau sabu saja nih, udah disenggol-senggol Mas Abu ini. Nanya aja gitu kan. Tahun depan kan. Jadi kita jadi Semeton yang nonton udah tahu lah berarti kan. Kira-kira tahun depan harus ngapain Bli Eka ini kan gitu. Oke, terima kasih sekali lagi Bli sudah berbagi cerita dan inspirasinya. Dan kepada Semeton Gema Bali yang menonton video ini, jangan lupa untuk di like, comment, and di subscribe, di share juga videonya supaya teman-teman semua Semeton Bali teredukasi dan terinspirasi terkait dengan apapun yang kita bicarakan hari ini. Dan sekali lagi terima kasih sudah menonton. Tunggu video-video kita selanjutnya. Sukses semua. Rahayu. Rahayu.